Guys, ditemani lagu-lagu BTS yang lama, jadi sebetulnya aku dari tadi tuh udah bikin video yang bikin aku apa ya? Bukan yang bikin aku. Aku tuh udah bikin video yang dimana video itu aku mengingat kembali dan mereview ulang apa yang baru saja aku baca dari buku Dunia Sofi. Nah, kan emang kalau baca buku filsafat atau menurut aku ini tuh bukunya bukan cuma murni buku fiksi ya. Ini tuh juga kental banget, maksudnya materi pembelajarannya tuh kental banget. Jadi kalau nggak di-review ulang, nggak dibahas kembali gitu tuh aku bisa langsung melupakannya gitu. Nggak langsung sih, cuma kalau misalnya aku nggak menata struktur otak tentang apa yang baru saja aku baca, itu tuh bisa ya mungkin akan jadi ilmu yang lewat aja gitu. Jadi sebaiknya menurutku aku review ulang, aku diskusi, barangkali ada teman-teman yang mau diskusi. Dan ini makeup aku baru setengah. Aku memang suka bikin kayak ini lagunya kenapa ini sih? Bagus sih, cuma kenapa House of Cards sih? Nah, aku emang kalau lagi makeup tuh suka ngobrol gitu loh di kamera. Ya nggak apa-apa, buat aku simpan aja ini makeupnya. Cuma ini kan baru setengah ya. Maksudnya tuh kayak sekalian gitu. Tadi tuh aku pengennya langsung beres. Tadi kan aku baca buku di sawah ya, di deket sawah maksudnya. Nah, itu tuh pengennya tadi aku langsung bikin video. Cuma aku baru ingat, aku tadi cuma bawa buku doang sama AirPods sama HP. Jadi aku nggak bisa ngerekam apa-apa kan, karena HP aku nggak capable buat ngerekam kayak gini. Nah, akhirnya aku pulang dulu. Nah, pas pulang aku malah lupa. Jadi aku langsung siap-siap gitu loh. Jadi sekalian make up aja ya, daripada nanti 2 kali, aku jadi nge-recordnya 2 kali. Tadi tuh aku mikir kayak sambil makeup aku pengen latihan gitu loh. Nanti aku reviewnya supaya nggak bertele-tele kan seperti ini. Cuma bodo amat lah ya, emang kenapa kalau aku review bertele-tele gitu kan, sekalian gitu. Itu sedikit sih dari dari pembuka ya untuk masuk ke dalam materi yang baru aku pelajari dari buku Dunia Sofi. Sebetulnya aku tuh sering bikin video kayak gini karena sebenarnya nggak ada yang nonton pun nggak apa-apa. Kenapa aku posting? Karena aku tuh nggak suka banyak-banyak akun buat arsip dan nggak bisa langsung posting di feed. Kayak feed misal bisa langsung 10 menit kan. Kenapa nggak aku posting di feed? Karena kalau aku posting di feed itu rusak banget menurut aku. Jadi kayak feed, pernah aku ngepost feed baru sebulan, soundnya hilang, tahu, sound original aku hilang. Jadi kayak aku nggak suka. Terus aku pengen posting di YouTube, cuma ya kayak sayang aja. Maksudnya kalau ada yang dengerin, kenapa enggak kita nanti sharing-sharing kalau pengen diskusi soal buku yang lagi aku baca gitu. Aku suka bikin video kayak gini supaya aku tetap punya arsip, terus aku mengingat buku-buku yang aku baca gitu loh, ilmu-ilmunya tuh aku mengingat gitu. Semakin banyak aku menyampaikan itu, semakin banyak aku mendiskusikan itu tuh kan semakin melekat di kepalaku ilmu-ilmu yang aku baca dari buku-buku yang udah aku konsumsi lah gitu. Nah, buku Dunia Sofi ini adalah salah satu buku yang menurut aku kayak ilmunya tuh banyak banget gitu. Dan karena beberapa waktu belakangan setiap abis baca tuh aku nggak selalu bikin video kayak gini atau mencatat. Biasanya aku mencatat kalau misalnya aku lagi nggak mood bikin video, aku akan mencatatnya di buku gitu. Aku habis dapat materi apa, karena kalau nggak disampaikan tuh aku kayak agak sulit gitu loh menata strukturnya gitu, karena sebenarnya ilmunya banyak banget. Ini tuh bukan dasar filsafat, ini mah udah keseluruhan filsafat dan sejarah dunia ya kawan gitu. Jadi aku merasa bahwa buku ini agak berat ya, maksudnya kayak sebenarnya bahasanya tuh ringan, cuma memang dibutuhkan intelek yang bagus untuk menyerap semua informasi dari buku ini gitu. Karena nggak bisa cuma sebatas menikmati isi ceritanya aja menurutku, karena kita akan berjalan dengan cerita ini seiring dengan kita memahami materi apa yang disampaikan oleh buku ini gitu. Sebenarnya aku suka banget sih sama storyline-nya juga, gimana caranya karakter utamanya Sophie itu diajarkan filsafat oleh orang yang dia nggak kenal. Tiba-tiba di kartu pos dia dikirimi oleh seorang filsuf sejati yang namanya Alberto Knox. Dan itu tuh ada banyak misteri-misteri yang buat aku kayak makin pengen buka halaman selanjutnya di luar ilmu-ilmunya agak rumit ya menurutku materi-materinya. Jadi sebenarnya aku tuh kemarin ada bikin video, cuma kelamaan, aku ngoceh 9 menit tuh aku nggak tahu aku ngocehin apa. Aku ngocehin soal ada yang namanya di dalam sejarah umat manusia itu ada yang namanya abad kegelapan, dan abad kegelapan ini berlangsung hampir 1000 tahun teman-teman. Jadi pembahasannya tuh lumayan panjang, dan dimana filsafat ini nggak cuma sekedar mengajarkan aku filsafat tuh apa, terus dia berasal dari mana, dari siapa-siapa aja tuh nggak. Ada banyak tokoh-tokoh yang disebutkan, tapi aku udah inget kok, aku inget 3 filsuf besar dari Yunani. Coba ya kita sebut ya. Aduh gawat nih aku lupa. Nggak canda. Yang pertama itu ada Socrates. Iya kan, Socrates kan, iya. Socrates, Plato, baru Aristoteles. Nah, ini 3 filsuf besar dari Yunani yang dimana teori-teorinya tuh
Kayaknya aku agak lupa ini deh, teorinya Socrates. Aku inget banget teori Plato tuh karena dia seorang penyair, dia tuh beda banget sama Aristoteles karena Plato itu sangat apa ya, sangat berfokus pada dunia ide dan segala hal spiritual dan ruhania. Dia itu nggak terlalu apa ya, dia tuh tentu saja percaya logik, tapi menurut dia jiwa itu kekal gitu loh. Jadi jiwa manusia itu kekal dan nggak akan pernah menghilang sebagaimana hal-hal material gitu. Yang kekal itu adalah dunia ide, yang mutlak adalah dunia ide gitu. Sementara Aristoteles tidak berpendapat seperti itu. Menurut Aristoteles itu juga didukung oleh banyak pendapatnya Demokritus juga ya. Kalau Socrates kenapa sih? Lupa. Kalau Socrates tuh salah satu filsuf besar yang dia tuh teguh banget sama pendiriannya. Tapi pokoknya dia tuh melahirkan banyak gerakan gitu, dan dia itu apa ya, disamakan sama, di buku ini dia disamakan oleh Yesus sebagai orang yang sangat teguh akan pendiriannya gitu. Maksudnya kayak dengan apa yang sudah disampaikan dan keyakinannya gitu loh. Karena pendapat yang kontroversial, Socrates ini akhirnya dibunuh. Dia tempat tinggalnya di Athena ya teman-teman. Socrates ini akhirnya dibunuh di Athena, dan dimana karena bagi orang-orang dia tuh filsafatnya dia, cara dia berpikir kritis itu tuh menimbulkan dewa-dewa baru dan menimbulkan pemikiran-pemikiran yang nggak sesuai lah dengan orang-orang di Athena pada masa itu ya. Akhirnya Socrates mati, dia dihukum mati dengan meminum racun, dan dia memilih untuk meminum racun itu. Padahal dia bisa memilih, kalau dia nggak mau mati, dia tinggal pergi meninggalkan Athena dan hidup dengan identitas yang baru. Tapi dia nggak mau, dia pengen tetap mempertahankan keyakinannya, dan dia memilih untuk dibunuh aja gitu. Itu ada juga sedikit pembahasan terkait bagaimana lahirnya agama, dan kemudian ya itulah sebenarnya yang memulai abad kegelapan teman-teman. Jadi abad kegelapan itu kenapa disebut sebagai abad kegelapan? Ini tuh menuai kontroversial. Sebenarnya bukan abad kegelapan namanya, tapi abad pertengahan. Abad pertengahan ini adalah pembatas di mana ini zaman Yunani, ini abad pertengahan, terus ini Renaissance, kelahiran kembali. Jadi abad pertengahan ini adalah kenapa disebut sebagai abad kegelapan, karena dia merupakan abad yang dimana terjadinya kemunduran intelek dan kemunduran kemajuan dari umat manusia. Karena pada masa itu masyarakat atau manusia lebih percaya dengan lebih percaya dan sangat terikat dengan hal-hal yang berbau spiritual. Pada saat itu yang mendominasi dunia, ilmu-ilmu pengetahuan itu didominasi oleh gereja-gereja gitu. Memang masih tersimpan arsip-arsip pengetahuan lama pada masa Yunani kuno ataupun Romawi kuno. Jadi abad pertengahan ini dimulai dengan runtuhnya Romawi kuno ya teman-teman. Jadi alurnya itu seperti ini yang sudah aku rangkum. Alurnya yang pertama itu dari zaman Yunani. Jadi kemunculannya filsafat yang kemudian disebut sebagai Yunani kuno gitu kan. Yang kemudian Yunani itu akhirnya dikuasai oleh Roma dan timbullah zaman Romawi. Nah, Roma ini pada akhirnya tetap terpengaruh sama zaman Yunani karena pengaruh Yunani terhadap seluruh dunia pada masa itu gede banget, dan Roma itu adalah salah satu negara yang kena pengaruh Yunani dan dia menguasai Yunani pada masa itu. Pokoknya gitulah ya. Nah, kayaknya sistem penjajahan segala macamnya yang akhirnya sebenarnya Yunani ini masih bertahan sampai pada masa Roma gitu. Cuma akhirnya diruntuhkan dengan mulainya abad pertengahan dan penguasaan agama gitu. Jadi sebenarnya istilah abad kegelapan ini kan jelek ya teman-teman. Maksudnya kayak menunjukkan bahwa terjadi kemunduran antara intelek manusia gitu kan. Terjadi kemunduran dari kemajuan umat manusia. Tapi jadi lagunya bikin gak fokus. Tapi gak apa-apa, ini lagu favorit aku. Michi no so. Canda. Jadi abad kegelapan ini sama ilmuwan dan filsuf modern juga ditentang istilah abad kegelapan ini. Kenapa? Karena istilah abad kegelapan kan menunjukkan sesuatu yang negatif, padahal kompleksitasnya pada abad pertengahan itu nggak sebatas tentang penguasaan ilmu agama atau spiritual aja. Maksudnya kayak nggak sebatas gara-gara agama seluruh umat manusia itu mundur. Nah, banyak filsuf ataupun ilmuwan modern itu nggak setuju dengan istilah ini. Itu tuh istilah abad kegelapan itu dikeluarkan sama seorang humanis. Nah ya, seorang humanis bernama Franciscus Petra kalau nggak salah. Franciscus Petra ini mengeluarkan istilah abad kegelapan setelah abad kegelapan berakhir. Itu pada masa Renaissance di abad ke-14. Franciscus Petra ini berpendapat, karena dia seorang bapak humanis, dia berpendapat kalau misalnya abad kegelapan ini tuh nggak humanisme banget gitu. Karena menurut dia semua tindakan manusia itu bertolak pada Tuhan. Paham nggak maksudnya? Kayak
ya sebagaimana agama saat ini aja sih. Maksudnya kayak semua tindakan manusia itu bertolak sama Tuhan. Maksudnya kayak kebaikan, kejahatan itu bertolak sama yang namanya agama gitu. Jadi menurut dia nggak ada yang namanya kemajuan, karena secara logik kemajuan dan tindakan manusia itu nggak selalu harus didasari oleh agama maupun Tuhan loh. Itu menurut Fransiskus Petra, bukan gua. Kalian cari sendiri aja pendapat Fransiskus Petra. Tapi pendapat Fransiskus Petra dan apa ya namanya, statement yang dia keluarkan mengenai abad pertengahan disebut sebagai abad kegelapan ini juga ditentang karena apa sih namanya, kompleksitasnya itu tuh nggak sesederhana yang dia bilang gitu. Kompleksitas dari umat manusia pada masa itu nggak sesederhana yang dia bilang, nggak sesederhana kayak gara-gara agama manusia mundur gitu, enggak. Karena pada akhirnya abad pertengahan ini melahirkan satu sistem pemerintahan yang sampai hari ini masih digunakan di Eropa, yakni sistem feodal. Bagi teman-teman yang nggak tahu, sistem feodal itu merupakan sistem, sambil makeup ya, lupa nih nanti aku telat. Merupakan sistem feodal ini merupakan sistem kamar mandinya. Nah, sistem feodal ini merupakan sistem tuan tanah sebenarnya teman-teman, yang dimana sistem tuan tanah itu kayak ada penguasa dan ada apa ya, rakyat gitu. Sistem tuan tanah ya pokoknya teman-teman cari sendiri aja lah ya. Aku tahu istilahnya cuma aku lupa cara ngejelasinnya gimana, itulah pokoknya. Nah, sistem feodal ini dilahirkan di masa abad pertengahan yang sampai sekarang masih ada gitu teman-teman. Nah, kita udah masuk ke, sebenarnya aku udah melewati zaman Renaissance. Renaissance ini dalam istilah sebenarnya di buku ini disampaikan bahwa Renaissance itu seperti abad kelahiran kembali. Kenapa disebut sebagai abad kelahiran kembali? Sementara menurut istilah sempat dibilang bahwa Renaissance ini merupakan abad atau zaman di mana terjadi perkembangan budaya kan. Maksudnya kayak titik balik sejarah umat manusia dan kehidupan manusia itu sangat bergantung pada abad ini. Karena di abad ini sungguh banyak ilmuwan, sungguh banyak ilmu pengetahuan yang dikembangkan gitu-gitu kan. Nah, kenapa disebut juga sebagai kelahiran kembali? Karena zaman Yunani itu kembali lagi dan lahir kembali di Renaissance ini. Di zaman Renaissance itu terjadi pemberontakan juga. Maksud pemberontakan ini apa? Kenapa disamakan dengan zaman Yunani? Jadi gini, di zaman Yunani kuno awal, masyarakat itu lebih percaya, bukan lebih percaya sih, mereka belum memiliki akal sehingga mereka mempercayai bahwa segala hal yang terjadi di dunia ini itu didasari dengan hal spiritual, yakni dewa. Nah, zaman Yunani kuno itu ditandai dengan munculnya para filsuf yang berpendapat bahwa segala hal di dunia ini tuh nggak berdasar dari para dewa aja, itu tuh bisa aja terjadi dengan sesuatu yang bisa kita pikirkan secara logik dan kritis gitu. Nah, inilah yang disebut sebagai pemberontakan para filsuf, yang dimana melahirkan yang namanya ilmu pengetahuan. Nah, zaman Renaissance itu disamakan dengan zaman Yunani pada saat munculnya ilmu pengetahuan dan lahirnya ilmu pengetahuan itu karena mereka memberontak bahwa nggak semua hal itu didasari sama yang namanya agama. Manusia juga punya titik balik yang bernama individual. Maksudnya mereka punya otak sendiri untuk berpikir. Jadi nggak semua hal itu didasari dengan agama maupun kepercayaan gitu. Jadi zaman Renaissance ini tuh sebagai bentuk pemberontakan gitu loh. Dan pada masa itu apa sih namanya? Kok salfok? Pada masa itu zaman Renaissance ini ditandai dengan pemberontakan masyarakat yang menganggap bahwa ya tadi abad pertengahan itu terlalu bertitik balik pada kepercayaan agama. Jadi sebaiknya kita kalau mau berkembang nih manusia, kita harus lahir kembali nih gitu. Pokoknya gitulah ya, lengkapnya baca sendiri. Nah, yang kemudian pada, jadi lupa kan mau makeup kan, pada masa Renaissance ini banyak banget lah ilmu pengetahuan yang lahir. Dan ini nih aku inget banget dari pembicaraan aku kemarin waktu aku sampai 9 menit ngoceh, ini udah menit ke-13 bodo amat. Yang 9 menit aku ngoceh itu aku juga membahas 3 komponen penting yang pada zaman Renaissance itu berpengaruh banget. Jadi teman-teman tahu kan, maksudnya kalau kalian belajar kalau kalian belajar sejarah di SMA itu ada sedikit membahas tentang penjelajahan dunia deh, kalau nggak salah nama babnya, penjelajahan dunia. Dan penjelajahan di dunia ini dimulai oleh Christopus Columbus. Nah, aku lupa dia dari mana segala macamnya, aku lupa, tapi itu dimulai pada masa kayaknya after Renaissance atau saat Renaissance, lupa. Jadi penjelajahan samudra penjelajahan samudra, yang dimana itu dimulai karena apa ya, Konstantinopel itu tuh runtuh atau ditutup gitu, aku lupa ya materinya. Pokoknya mereka tuh nggak bisa berdagang lagi di situ, yang mendorong mereka supaya mereka mau tetap hidupnya lancar jaya gitu, tetap bisa berdagang ataupun tetap bisa mendapatkan bahan baku. Mereka memulai penjelajahan samudra dan akhirnya mencapai Asia. Itulah yang memulai penjajahan dan segala macamnya, itulah ya, itu nanti. Nah, tapi intinya pada zaman Renaissance ini ada 3 komponen yang penting banget. Coba aku inget-inget dulu ya. Pertama tuh ada senapan, percetakan. Aku lupa lagi.
senapan, percetakan, sama kompas. Iya. Jadi pertama, kompas itu adalah penentu di mana masyarakat tuh bisa mengetahui arah gitu. Ini penting banget supaya kita pada masa itu bisa tahu kita tuh arahnya mau kemana. Maksudnya kayak apalah, pokoknya itulah. Nah, yang kedua itu percetakan untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang ada. Jadi gagasan-gagasan itu kalau cuma mulut ke mulut, manusia kan bisa mati ya, nggak kayak benda ya. Nah, untuk bisa menyampaikan gagasan-gagasan ini dan lebih luas, karena kan kayak kalau cuma dari ke mulut, paling orang-orang itu aja yang denger-denger, atau kayak untuk disampaikan tuh lama kan prosesnya. Nah, adanya percetakan ini menyebarkan gagasan tuh lebih cepat gitu, ilmu pengetahuan tuh lebih cepat. Inilah yang menjadi titik balik kemajuan umat manusia. Yang kemudian yang ketiga tuh ada senapan api. Nah, senapan api ini tuh merupakan bentuk di mana akhirnya Eropa itu bisa berkembang karena mereka bisa mengancam lah istilahnya. Ketika kita bisa mengancam orang lain, kita bisa mendominasi mereka. Jadi senapan api itu sepenting itu pada masa itu. Jadi pembentukan militer tuh gara-gara adanya senapan api. Udah itu ya, masa Renaissance itu titik baliknya 3 produk itu tadi, 3 komponen tadi. Tapi banyak lahirnya ilmu pengetahuan. Dari situ juga ada sedikit pembahasan tentang gravitasi ya. Itu aku jujur pusing banget. Jadi aku nggak begitu pay attention, tapi setelah zaman Renaissance itu akhirnya kita sampai ke zaman Barok. Yang dimana di zaman Barok akhirnya aku bertemu dengan salah satu orang yang sangat aku penasaran selama ini, yakni William Shakespeare. Aku kemarin ketemu bukunya di perpustakaan, cuma aku belum bisa baca karena itu bahasa Inggris ya, dan aku nggak tahu sebenarnya William Shakespeare itu siapa karena dia cuma muncul di buku Sherlock Holmes saja. Cuma ternyata William Shakespeare itu adalah seorang penulis Inggris yang sangat hebat pada masanya. Sampai hari ini William Shakespeare itu masih tercantum dalam sejarah sebagai penulis terhebat sih di dunia. Gitu. Karena dia juga menyumbangkan banyak kosakata dalam bahasa Inggris, teman-teman. Ternyata itulah William Shakespeare. Aku lihat tadi cuma nganuin mata ya. Ini di kamera nggak kelihatan kayak itulah pokoknya ya. Tapi tadi aku pengen bahas apa ya? Lupa jir. Ya intinya adalah di zaman Barok ini itu tuh lupa coy. Jadi intinya zaman Barok ini tuh adalah bentuk pemberontakan dari zaman Renaissance. Nah, sebenarnya ini tuh ada dipelajari di mata kuliah aku di sejarah seni pada semester 1. Nah, di situ aku belajar, tapi cuma keseniannya doang yang dipelajarin di sejarah, yang namanya juga sejarah seni, ngapain belajarin yang lain. Nah, ada yang namanya seni barok. Nah, seni barok itu sebenarnya berasal mula dari zaman Barok, dan zaman Barok ini terjadi di sekitar abad ke-17. Renaissance itu berakhir katanya di abad keberapa gitu aku lupa. Tapi intinya Renaissance itu dimulai setelah abad pertengahan, itu di kisaran antara abad ke-14 atau abad ke-10 gitu. Karena mereka tuh sebenarnya nggak pasti gitu loh. Beberapa informasi yang aku dapat, aku mainnya kurang jauh, nanti aku main agak jauh dikit ya. Nah, aku tuh ngerasa kalau misalnya ada informasi yang mengatakan bahwa sebenarnya abad pertengahan tuh cuma abad ke-5 sampai abad ke-10 kan, karena runtuhnya Romawi kuno tuh di sekitar 400-an. Nah, tapi yang aku baca katanya mereka tuh sebenarnya abad pertengahan tuh masih berlanjut sampai abad ke-15, makanya terhitung sebagai 1000 tahun abad ke-8 ini berlangsung gitu. Nah, zaman Barok ini merupakan bentuk pemberontakan lah, karena Renaissance ini kan sebenarnya kelahiran dari ilmu pengetahuan lagi, atau zaman Yunani kuno, yang dimana di situ tuh agak kaku. Menurut orang-orang Barok tuh kaku, dan di situ di Barok ini mereka juga kembali menentang pendapat orang-orang Renaissance yang dimana individualis banget gitu, karena kayak hidup itu tuh cuma sementara dan akan ada Tuhan di dalamnya. Nah, karakter utama dari buku ini, sebenarnya kalian kalau ada yang denger deh, sebenarnya kalian mengikuti nggak sih aku dari tadi ngomong apa, itulah pokoknya ya. Nah, karakter utama buku ini bertanya sama bapak guru filsafatnya sebenarnya, terus filsafat yang dianut para orang-orang atau seniman di zaman Barok ini apa aja gitu. Nah, filsafatnya yang dibahas itu adalah materialisme dan idealisme. Kayaknya William Shakespeare idealisme deh, tapi kita nggak tahu ya aliran filsafatnya apa. Tapi intinya adalah kebanyakan penyair atau seniman bahasa ya, maksudnya penyair ya, penulis buku, itu kebanyakan menurut gue idealisme. Kayak Plato yang berpendapat bahwa jiwa itu terpisah dari sesuatu yang bersifat material. Gue setuju banget, jujurnya ya. Pemikiran Plato yang paling gue setuju itu adalah ini, karena menurut gue memang terpisah tau, pikiran dan sesuatu yang bersifat material atau bisa kita sebut sebagai otak gitu. Jadi di ending bab zaman Barok ini itu ada perdebatan antara seorang ahli otak dan astronom. Astronom itu ngomong kayak gini,
eh aku sudah jam berapa sih sekarang? Ya bentar lagi. Aku sudah menjelajahi luar angkasa, tapi aku tidak menemukan di mana itu Tuhan dan malaikat. Terus si ahli bedah otak ngomong kayak gini. Aku sudah membedah ratusan otak yang cemerlang, tapi aku tidak menemukan apa itu pikiran. Nah, itu tuh sebagai apa ya? Sebagai bentuk aja sih menurut aku. Aku ngapain kayak gini? Sebagai bentuk aja sih menurut aku, sebagai bentuk tegas dimana memang hal-hal spiritual tuh nggak bisa kelihatan gitu. Cuma sama orang-orang materialistis tuh nggak bisa diterima nih pendapat ini gitu. Sebenarnya belum jauh sih aku bacanya, yang dimana sebenarnya dalam materialisme itu juga banyak terjadi perkembangan ilmu pengetahuan kayak, tapi Isaac Newton sendiri itu nggak bertentangan dengan yang namanya idealisme dan materialisme. Even dia tuh udah mengetahui ilmu astronomi dan gravitasi, dia tuh nggak bertentangan sama yang namanya Tuhan gitu loh. Cuma aku lupa tadi mau ngomong apa, udahlah itulah pokoknya gitu. Jadi aku tuh suka banget sama statement di zaman, bukan tadi udah diputer ya? Oh enggak, belum, The Truth Untold. Nah, apa sih namanya, aku tuh ngerasa di zaman barok ini, aku tadi mau ngomong apa ya? Iya, di zaman barok ini masyarakatnya keren lah. Karena kenapa keren ya? Ya karena mereka percaya lagi sama Tuhan, teman-teman. Nggak kayak di zaman Renaissance. Orang-orang Renaissance tuh di buku ini dicantumkan kalau mereka tuh angkuh banget loh sama pengetahuan mereka. Maaf ya, tapi mereka lah yang banyak melahirkan ilmu pengetahuan. Iya, siap. Ampun senior. Tapi pasti banyak lah yang denger lah ya tentang abad ini Renaissance, karena berpengaruh banget dalam sejarah umat manusia, teman-teman. Lagunya galau banget, sementara gue menggebu-gebu seperti ini. Padahal tadi pas gue baca lagunya tuh kayak happy gitu. Maksud iklan Spotify sekarang banyak banget, coy, nggak suka. Ya itu intinya, yang itu tuh sebenarnya rangkuman panjang ya. Ini tuh rangkuman panjang udah 22 menit. Kalian bakal nonton sampai titik-titik kalau mau nonton, tapi kalau nggak mau nonton ya udah nggak apa-apa. Sebenarnya ini tuh rangkuman panjang, yang dimana sebenarnya dari awal buku ini ya pembahasannya ini gitu. Tapi aku baru sampai halaman 360. Dan ternyata ini tuh 800 halaman ya, bukan 600. Jadi ini lumayan membebani otak saya gitu. Jadi ini bukan tipe buku santai yang kayak dinikmati tidur gitu, nggak bisa. Aku kalau nggak serius nggak bisa masuk ke kepala. Karena menurutku informasi itu disampaikan untuk apa kalau nggak masuk ke kepala gitu. Ini udah 22 kok, 22 menit 30 detik. Aku mulai ragu apakah aku mau memposting ini di IGS atau enggak. Tapi nanti akan aku pikirkan. Aku ngoceh 20 menit ya, hebat banget. Maksudnya kayak, ya karena hari ini aku belum banyak ngoceh, jadi mungkin inilah energi yang saatnya aku keluarkan gitu di pukul segini. Ini jam 5:30. Dan ya seperti itulah buku Dunia Sophie. Bagi yang mau diskusi terkait filsafat Dunia Sophie, ayo.